Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya ya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian ya Clarissa doakan mudah-mudahan segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan kali ini kita akan general reading lagi ya. Dan dimana yang kalian tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang ya, jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Saran dari aku lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke? Gimana liburan kalian hari ini ya? Semoga liburannya seindah seperti apa yang kalian bayangkan ya. Mungkin saat ini ada yang sedang bersama kekasihnya, atau ada yang sedang having fun, atau malah ada yang sedang galau ya. Silakan kalian komentar ya. Seperti apa yang kalian rasakan saat liburan ini. Oke? Untuk kali ini ya, kita kembali ke laptop. Untuk kali ini tema readingannya adalah diam-diam ada yang selalu mengikatmu dalam doa agar kamu terus menerus ya kepikiran dia dan sulit melupakannya. Jadi, siapakah yang diam-diam sengaja mengikatmu lewat doa agar kamu terus menerus kepikiran dia terus ya dan susah untuk melupakannya. Oke? Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi coaching, teman-teman bisa silakan chat saja kontak banyak Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas ya. Sorry kalau suaranya agak serak-serak basah karena memang agak sedikit flu ya. Oke, langsung saja kita akan lihat terlebih dahulu. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam berusaha mengikatmu lewat doa agar kamu gak bisa lupa darinya. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam sengaja mengikatmu lewat doa agar kamu terus-menerus kepikiran dia. Siapakah dia energinya? Seseorang yang diam-diam sengaja mengikatmu dalam doa agar kamu terus-menerus kepikiran dia dan sulit melupakannya. Siapakah dia? Kita lihat terlebih dahulu. Jika dilihat dari energi kartunya, Clarissa bisa merasakan ya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah terikat sebuah hubungan denganmu, atau kamu pernah dekat sama dia, atau bisa juga ya, dia adalah seseorang yang pernah hadir di dalam hidupmu. Jika dilihat dari energi kartunya, kamu sama dia ya begitu banyak sekali perbedaan ya. Selain ada perbedaan usia, kalian juga sepertinya ada perbedaan sifat, watak dan karakter yang saling bertolak belakang ya. Sehingga dari perbedaan tersebut yang menimbulkan kalian hubungannya berakhir ya, atau nggak bisa bersatu sampai detik ini. Di sini Clarissa bisa merasakan ya, ada juga beberapa di antara mereka yang sebenarnya itu sampai detik ini dia masih belum bisa melupakanmu ya. Kebanyakan di antara mereka baru menyadari arti kehilanganmu di saat kamu sudah gak bersama dia. Jadi dia sangat ngerasa banget ya kehilangan sosok seseorang seperti kamu. Dia jadi ingat kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan buat dia. Bahkan ada juga yang sepertinya menangis di dalam sepinya dia karena dia pernah ya mengecewakan seseorang yang sudah mencintainya sepenuh hati, yaitu kamu gitu. Di sini memang aku melihat ya bahwa kamu sama dia ini jarang banget ketemu ya, karena kamu sama dia pada dasarnya ada perbedaan tempat, ruang, jarak dan waktu yang memisahkan kalian gitu ya. Dia bisa beda kota, beda negara gitu ya, sehingga membuat
ya hubungan yang kalian jalani ini hubungan berjarak, hubungan LDR gitu ya. Dan di sini tuh Clarissa bisa merasakan ya, dulu kamu sangat kagum banget sama dia. Ya, kamu merasa bahwa apa yang kamu cari itu ada padanya gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, di puncak hubungan yang kalian jalani, kamu menemukan perubahan drastis dari dia, di mana dia dulu yang sering memperhatikanmu ya, sering memujimu, justru malah dia menjadi pribadi yang berbeda, kayak menjadi pribadi orang lain ya. Dia jadi wataknya keras ya, susah dikendalikan. Terus orang ini juga gak pernah peduli terhadap kondisimu ya. Itulah yang membuat pada akhirnya kamu menuntut keadilan dari dia. Dan di saat kamu menuntut keadilan dari dia, yang aku lihat dia malah marahin kamu ya, seolah-olah kata dia kamu tuh nggak bisa mengerti situasi dan keadaannya ya. Padahal ya kamu tahu bahwa apa yang dia katakan semuanya adalah drama gitu ya, adalah drama. Karena memang aku merasa ya, ada juga beberapa di antara kalian tuh kehancuran hubungannya karena adanya pihak ketiga. Ada juga yang seperti itu ya. Terus kita lihat lagi, siapa yang diam-diam ya berusaha mengikatmu ya dalam doa agar kamu gak bisa lupa dan terus-terusan kepikiran dia. Jika dilihat dari energi kartunya, sudah bisa dipastikan ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya pernah menghiasi hidupmu, tapi pada akhirnya kamulah ya yang merasa dikecewakan ya di dalam hubungan yang kamu jalani bersama dia. Sampai detik ini yang aku rasakan tuh kamu masih mengingat bener ya rasa sakit atau luka yang dia tinggalkan ya. Kamu masih mengingat betul ya bagaimana kamu disakiti ya, bagaimana kamu gak dihargai ya, bagaimana kamu disepelekan, bagaimana kamu direndahkan. Dan yang paling ngerasa pahit tuh ya ada beberapa di antara kamu yang masih belum bisa melupakan pengkhianatan yang telah dia berikan kepada kamu. Karena ada juga beberapa di antara mereka itu yang menyakiti kamu dengan cara berkhianat ya kepada orang lain gitu. Di awal tuh aku merasa ya bahwa orang ini tuh orangnya penyayang. Ya memang aku melihat bahwa dia ini sebenarnya sosok seseorang yang baik. Dia orangnya peduli, bertanggung jawab ya, tahu apa yang kamu butuhkan gitu. Tetapi sisi negatif dia, orang ini orang yang kurang bisa berkompeten ya di dalam menjalin sebuah hubungan ya. Cenderung sifat dia berubah-ubah ya. Kadang cinta sama kamu, kadang juga bisa musuhin kamu ya. Kadang dia bisa memberikan cinta dan rasa sayangnya ke kamu, tapi terkadang bisa juga dia menghadirkan kebencian yang seolah-olah bikin kamu gak nyaman. Dan ada juga beberapa di antara mereka itu yang lebih parah, justru malah lari ya kepada pihak-pihak yang baru. Padahal janji yang pernah dia katakan tuh katanya setia, sayang sama kamu gitu ya. Di sini aku merasa ya bahwa dia sepertinya saat ini sedang mengalami rasa luka sama seperti apa yang pernah kamu rasakan sebelumnya gitu. Dimana ya ada yang kehidupannya hancur, ada yang kehidupan dia berantakan, ada yang orang ini karirnya gak karuan ya, dan masih banyak lagi. Setelah dia mengalami karma tersebut, ya dia merasa butuh support system, butuh penyemangat, dan hal itu gak dia dapatkan
pada pasangan-pasangan barunya dan pada orang lain, karena selama ini seseorang yang menjadi support system yang baik itu lebih dominan kamu. Sehingga dari situlah yang membuat pada akhirnya orang ini menyesal, meratapi, seolah-olah ingin meminta ampun, ingin meminta maaf kepada kamu, ya bahwa dia gak bisa hidup tanpamu gitu. Bahkan ya aku tuh melihat kalau orang ini di dalam setiap doanya dia selalu memanggil nama kamu di dalam batinnya dia. Jadi bagi kamu yang ngerasa bahwa kamu tuh sudah ikhlas sama dia, tapi terkadang ya gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba langsung kepikiran dia. Nah, pada saat itulah dia sedang melakukan ya doa, ya dia sebut namamu, dia panggil namamu di dalam batinnya dia, ya agar kamu gak bisa melupakannya, kayak gitu. Ya. Di sini sih aku melihat dalam waktu dekat sepertinya akan ada pertemuan, ya. Bisa pertemuan secara langsung atau pertemuan gak langsung. Artinya ya akan ada seseorang dari masa lalu yang bakal menghubungi kamu lagi, ya, akan berusaha deketin kamu lagi, kayak gitu. Dan bagi kamu yang merasa bahwa jaraknya dekat, ya mungkin saja orang ini akan hadir di hadapanmu ya secara langsung. Karena ada pesan yang sepertinya sengaja mau dia sampaikan terkait ya arti kehilangan kamu banget ya di saat dia nggak bersamamu. Terus di sini aku juga melihat lagi ya, seseorang yang selalu mengikatmu lewat doa ya. Dia adalah seseorang yang basically saat ini tuh sedang berdealing dengan kamu ya, seseorang yang sedang terikat sebuah hubungan denganmu saat ini, seseorang yang sedang bersatu sama kamu sekarang. Ya bisa dibilang orang ini tuh orang yang sudah terlanjur banget ya, sudah terlanjur sayang banget sama kamu. Entah kamu menyadari atau tidak, yang jelas dia orangnya mau berkorban ya, mau berkorban segalanya demi seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Dia juga menganggap ya bahwa hadirnya kamu ini mampu menghadirkan kenyamanan yang belum pernah dia dapatkan di kehidupan cinta dia sebelum-sebelumnya gitu ya. Dia merasa kamu sangat menghargainya, kamu sangat peduli terhadap hidupnya, kamu juga orangnya perhatian, kamu juga orangnya baik. Itulah yang membuat dia makin lama makin terikat kuat, seolah-olah gak rela melepasmu ya dalam keadaan apapun gitu. Bahkan di sini tuh dia sangat menjaga komitmen ya, dia sangat menjaga komitmen yang sudah pernah kalian buat. Karena bagi dia mendapatkan kamu itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, butuh perjuangan, butuh pengorbanan ya, dan butuh kerja keras. Jadi dia nggak mau ya menyia-nyiakan apa yang sudah dia perjuangkan. Dan dia gak mau kehilanganmu, karena bagi dia kamu sangat berarti. Kamu adalah belahan jiwanya dia gitu. Dan di sini tuh kelihatan banget ya, kalau kamu ini orangnya sering banget manja ke dia ya, pengen terus selalu diperhatikan sama nih orang. Tapi terkadang orang ini masih belum bisa memberikan banyak waktu ya buat kamu. Dan dia berharap kamu tuh bisa mengerti gitu. Aku tuh sayang sama kamu ya, tapi aku juga butuh pengertianmu. Karena di saat aku masih sibuk dengan pekerjaanku, ya aku gak bisa ya sesuai dengan keinginanmu ya langsung bales chat kamu, angkat teleponmu gitu ya, kalau segala sesuatunya masih belum selesai. Karena kadang kamu tuh orangnya sering kebaperan ya, sering kepikiran ya, nggak tahu dia sedang kerja atau ada alasan tertentu kenapa dia nggak chat kamu langsung mengasumsikan ya negatif thinking terhadap dia ya, yang katanya dia selingkuh lah, yang katanya dia chatting sama orang lain lah. Padahal nggak demikian, dia orangnya berusaha menjaga komitmen yang sudah dia jalani bersama kamu gitu. Bahkan dia menganggap loh bahwa hadirnya kamu ini adalah berkah dan anugerah yang dikirimkan semesta untuk mendampinginya. Jadi saat ini sebenarnya tujuan utama
terbesarnya adalah bagaimana agar aku dan kamu secepatnya bisa bersatu untuk selamanya gitu ya. Dia ini orangnya dewasa banget ya. Dia juga orangnya itu selalu menuruti apa yang menjadi keinginanmu ya. Terkadang dia juga bisa mengerti ya saat kamu gak bisa menahan emosimu, saat kamu gak bisa dikalahkan ya, saat kamu egois. Dia orangnya selalu berusaha memahami kamu gitu. Dan dia percaya kok bahwa seiring berjalannya waktu tuh kamu juga bakal bisa berubah dengan sendirinya gitu ya. Jadi dia selalu berharap yang terbaik ya. Terus yang lebih penting ya, karena dia nggak mau kehilanganmu di sini. Jadi diam-diam orang ini tuh kayak ada yang datang ke tokoh agama ya, sengaja menjerat namamu agar kamu nggak bisa jauh darinya. Ada juga yang memang orang ini punya ilmu spiritual dari leluhur yang dia gunakan untuk menjerat kamu. Sebenarnya bukan hal yang negatif ya, semata-mata karena rasa cinta dia ke kamu ini sudah terlalu besar. Dia nggak ikhlas saja kalau kamu ini dimiliki orang lain selain dia. Maka dari itu ya dengan cara inilah ya, agar kamu itu bisa terus-terusan sayang sama dia ya, agar terus-terusan bisa kepikiran dia terus gitu ya. Saat ini tuh aku melihat ya, kebanyakan di antara mereka itu sangat merindukanmu ya. Mereka kangen banget sama kamu. Jika diberi kesempatan ya, dia tuh pengen sebenarnya menemui kamu atau menghubungimu kembali ya, untuk melanjutkan perjuangan cinta yang sudah usai gitu. Atau ada juga beberapa di antara mereka yang kamu sama dia ini baik-baik aja, dia ini kangen banget loh sama kamu, dia ingin datang menemuimu ya. Sepertinya ada sesuatu hal yang ingin dia rencanakan, dia lakukan ya di saat dia datang langsung dia di hadapanmu. Entah memberikan barang, entah memberikan kepastian ya, atau ya bisa juga kayaknya dia ini bakal mengatakan sesuatu hal yang sifatnya itu gak akan pernah bisa kamu lupakan ya, satu kali seumur hidup, karena ya dia sudah bisa berani membuktikan rasa cinta dia yang begitu besar kepada diri kamu gitu. Dan di sini juga terlihat ya, beberapa tuh ada yang sepertinya memang sudah merencanakan untuk segera datang ke kamu ya. Sudah dia persiapkan ya waktu luang yang tepat ya, karena dia sudah nggak tahan ingin segera bertemu denganmu. Karena bagi dia nggak ketemu sama kamu itu kayak bagaikan siksaan loh ya. Jadi cara mengobati siksa yang aku rasakan ini dengan cara aku bisa menemuimu secara langsung. Jadi kayak gitu. Wah, dalam banget ya. Terus di sini ya, sebenarnya penghalang terbesar kalian ya di dalam hubungan yang kalian jalan itu sebenarnya adalah masalah kejujuran, kepercayaan, dan masalah waktu gitu. Dimana sepertinya hal tersebut itu masih belum bisa kalian jalankan dengan baik, sehingga ya sering banget ya hal tersebut menjadi celah konflik ya di dalam hubungan kalian gitu. Karena ada yang merasa dibohongi, karena ada yang gak jujur gitu ya. Ada juga yang merasa makin lama makin gak jelas. Ada juga yang kayaknya itu gak terlalu peduli sama kamu karena dia terlalu sibuk dengan dunia dia sendiri. Sehingga ya wajar gitu ya apabila kamu tuh kayak ngerasa sedih ya, ngerasa bosen, boring, punya pacar tapi rasa sendiri gitu ya. Jadi kayak sering banget hal itu tuh kayak menjadi topik perbincanganmu ketika kalian berdebat atau konflik gitu ya. Pada dasarnya sebenarnya kalian ini sama-sama mencintai, sama-sama takut kehilangan satu sama lain ya. Hanya saja ya kesadaran dari diri masing-masing ini yang masih sangat kurang ya. Sehingga ya dari hal itulah ya menciptakan
suatu circle hubungan yang jadinya nggak nyaman. Padahal apabila kalian ya bisa menjalani hubungan dengan baik, hubungan itu akan indah gitu ya. Terus di sini ada juga ya beberapa di antara mereka ini yang mereka sadar ya bahwa dia ini takut kehilanganmu. Tapi ya tidak diimbangi dengan pengorbanan yang nyata ya. Sehingga yang aku rasakan tuh ya kayaknya kamu yang terlalu banyak effort, sedangkan dia ini kayaknya nggak ada pergerakan sama sekali. Capek saya, kayak gitu ya. Di sini juga kamu sama dia tuh nggak bakal bisa berakhir ya. Kamu sama dia itu nggak bakal bisa saling lepas. Karena pada dasarnya ya kalian ini akan terus menerus saling mencari ya. Dan akan tetap bersatu dalam satu circle yang sama. Artinya apa? Ya sebesar-besarnya masalah yang kalian hadapi, sejauh-jauhnya kalian gak berkomunikasi, toh pada akhirnya tuh kalian akan ketemu di dalam satu circle yang sama. Karena pada dasarnya kalian memang ditakdirkan sudah gak bisa saling jauh. Kayak gitu ya. Terus juga di sini ada beberapa di antara mereka ini yang mereka mengharapkan keindahan, mengharapkan sesuatu hal yang baru, ya, sesuatu hal yang baru, yang lebih baik, yang lebih nyaman, yang lebih besar pengorbanannya, ya, ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang mereka merasa ada yang meneteskan air mata, ya, meneteskan air mata karena ya di saat dia berpisah sama kamu, ya dia benar-benar merasakan sakit ya, sakitnya kehilanganmu gitu. Dan di sini juga aku tuh ngerasa kalau keinginan terbesar dia tuh sebenarnya bisa bersatu selamanya denganmu gitu ya. Tapi memang beberapa tuh ada yang masih belum sadar gitu ya, masih belum sadar sehingga dia masih menjadi versi lamanya dia kayak gitu. Kita lihat lagi ya di sini. Saat ini aku melihat ya, ada yang perasaannya itu seneng banget ya. Seneng banget ke kamu karena ada beberapa di antara mereka ini yang kayaknya berhasil terkoneksi atau nyambung lagi sama kamu ya. Terus ada juga beberapa di antara mereka ini yang sepertinya sudah ketemu sama kamu. Jadi mereka ngerasa seneng, mereka merasa bahagia gitu. Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu tuh datang juga. Terus di sini ada juga yang kayaknya mereka seneng gitu ya karena kamu bisa menjaga kepercayaan dan kesetiaan untuknya gitu. Jadi itu adalah kebahagiaan yang gak bisa ditukar ya dengan apapun gitu. Itulah yang membuat kayak mereka ini jadi semakin semangat ya mau menjalin hubungan denganmu, semakin bahagia dan semakin bergembira kayak gitu. Kalau di sini sih aku melihat ya ada energi yang terbalik di mana ini tuh kayak menggambarkan tentang energimu ya. Kebanyakan di antara kalian itu ngerasa bahwa hubungan ini tuh sebenarnya ngerasa baik di awal, tapi setelah kalian menjalankan sudah tidak seindah seperti yang dulu. Itu kebanyakan di antara kalian ngerasa seperti itu ya. Dan kamu juga merasakan ya bahwa semakin lama tuh banyak yang merasa perubahan dari pasangannya, di mana pasangannya jadi lebih egois, jadi lebih temperamen, jadi lebih kasar ya. Kayak gitu. Berat banget ini ya. Berat banget. Dan di sini tuh memang sih ya, Clarissa merasakan bahwa potensi hubungan kalian bisa bergerak ya, bisa bergerak menjadi sesuatu hal yang lebih positif tuh masih sangat besar terjadi. Tapi ini semuanya percuma gitu kalau yang ada keinginan untuk memperbaiki cuma dari diri kamu, sedangkan dia orangnya nggak mau
Ya, jadi bagaimanapun juga yang namanya perubahan, perjuangan di dalam hubungan tuh harus dilakukan bersama-sama. Karena ini kan menyangkut dua pribadi yang menjadi satu. Jadi sebisa mungkin ya kamu sama dia harus sama-sama ada keinginan untuk memperbaiki ya, agar kedepannya makin lama makin indah gitu. Terus aku melihat ya, cara pandang dia terhadap hubungan ini tuh sebenarnya ya mereka sadar bahwa hubungan ini tuh terlalu berharga bagi mereka. Tapi kebanyakan di antara mereka nggak tahu cara menjaga hubungan ini, cara menjaga perasaan pasangannya, ya, cara menghakikati sebuah hubungan yang sesungguhnya itu kayak gimana. Itu mereka kurang mengerti, ya, sehingga sesuatu hal yang sebenarnya sudah terbangun indah tuh jadi gagal gitu ya, jadi nggak indah karena mereka salah mengartikan atau salah menjalani atau bisa juga salah memperlakukanmu, sehingga bukan keindahan yang mereka dapatkan melainkan kehancuran atau keberantakan suatu ikatan kayak gitu ya. Terus di sini aku juga melihat ya, sebenarnya cara berpikir dia ini sebenarnya orangnya baik ya, dia ini orangnya tulus, dia juga orangnya ini sayang banget sama kamu gitu. Tapi yang sangat disayangkan ya, kenapa sih ada beberapa di antara mereka ketika menghadapi suatu masalah ya, mereka ini malah lari dari kenyataan, bukan segera dihadapi, segera diselesaikan, biar segera menemukan titik terang, biar goals gitu ya. Kok malah lari dari permasalahan, kayak misalnya dengan cara dia ghostingin kamu, tiba-tiba ngilang gitu ya, tiba-tiba nggak muncul. Itu kan kayak sangat mencerminkan dan menggambarkan ya seseorang yang pengecut. Karena seseorang yang berani itu ya berani mengambil resiko, berani menghadapi apapun masalah yang sedang terjadi. Tapi kalau ini yang aku lihat tuh enggak. Kayaknya yang merasakan beban kamu sendiri, sedangkan dia just having fun. Kayak gitu ya. Terus dan di sini tuh aku merasa ini lebih ke arah energi kamu ya. Aku melihat ya, kamu saat ini jadi semakin gak yakin gitu ya, apakah hubungan ini tuh bakal berjalan indah sesuai dengan pikiranmu, atau justru malah ini tuh akan berujung kecewa gitu. Karena yang membuat kamu merasa ragu tuh ya saking seringnya kamu sama dia ada perbedaan pendapat, perbedaan pola berpikir ya, ataupun beda cara pemikiran. Jadi kayak seolah-olah itulah yang membuat kamu jadi merasa takut sendiri gitu. Terus juga di sini tuh aku melihat ya bahwa sebenarnya tidak ada kata terlambat ya untuk merubah situasi hubunganmu kembali jauh lebih indah ya daripada sebelum-sebelumnya. Cuman aku tuh merasa bahwa kebanyakan di antara mereka itu nggak bisa diajak untuk berkontribusi gitu ya, berkontribusi memperbaiki hubungan gitu. Nggak bisa kayak gitu, sehingga yang aku rasakan tuh ya kamu kayak ngerasa semakin berat gitu ya, kamu ngerasa semakin berat. Karena kok kayaknya segala beban tuh jatuhnya ke kamu. Sedangkan orang ini tuh kayak maunya instannya doang gitu. Yang harus kamu lakukan saat ini, coba gitu ya, kamu harus bisa lebih bijaksana lagi. Ya, lebih bijaksana lagi itu dalam artian ya, jikalau kamu merasa ada unek-unek sama dia, ada beberapa sifat atau hal yang gak kamu sukai darinya, kamu juga berhak untuk bersuara atau mengungkapkan di hadapannya. Karena kalau kamu merasa diam saja, ya pasanganmu akan menganggap bahwa kamu nyaman ya dengan versi dia yang seperti sekarang ini. Tetapi apabila kamu ya mencoba bangkit ngomong, terbuka, transparan sama dia, ya dia jadi lebih tahu mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus ditingkatkan. Kayak gitu ya.
Oke, kita akan lihat lagi di sini. Siapa sajakah ya yang diam-diam selalu mengikatmu dalam doa agar kamu terusan kepikiran dia dan susah melupakannya? Siapakah dia? Nah, ini agak flu ya, jadi agak berat-berat dikit, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman bisa klaim afirmasi energi positif dari aku ya. Kalau dilihat, dia adalah seseorang yang saat ini jaraknya jauh banget sama kamu. Ya, dia terpisah karena ada alasan pekerjaan. Ya, kalau ditanya, ini bukan keinginan dia, tetapi waktu yang memaksakan ya, tetapi keadaan yang memaksakan dia untuk jauh dari kamu. Ya, dia ini beda pulau sama kamu. Ya, ada juga yang beda benua sama kamu. Intinya kamu sama dia ini sangat berjarak banget ya. Dan aku tuh melihat kalau dia ini sebenarnya tulus sama kamu, sayang sama kamu. Bahkan rasa sayang dia ke kamu ini gak bisa dibandingkan dengan siapapun ya. Karena kayak perasaan dia ini perasaan yang lebih, perasaan yang meluap-luap. Kamu ini selalu merasuki pikirannya gitu. Dan di sini tuh ya dia nggak rela ya, dia ada perasaan nggak ikhlas, nggak rela apabila kamu dimiliki orang lain, walaupun pada dasarnya memang ada beberapa di antara kamu yang belum pernah ketemu secara langsung sama dia karena secara ya kamu jauh di sini, dia jauh di sana ya, jadi nggak bisa setiap saat ketemu, tapi dia udah merasa yakin bahwa kamu adalah seseorang yang sangat layak untuk dia perjuangkan gitu. Bahkan aku tuh melihat ya kalau orang ini gak cuma mendoakan ngikat kamu lewat doa gitu aja, tapi dia juga berdoa ya agar kamu itu diberikan kesehatan ya, segala urusanmu itu bisa segera diselesaikan, kemudian apa yang menjadi tujuan dan harapan itu bisa segera tercapai. Dia ini orangnya baik, orangnya tulus ya, dia juga orangnya memiliki jiwa spiritual yang baik gitu ya. Jadi aku ngerasa bahwa orang ini sangat serasi ya, sangat cocok banget buat kamu gitu. Ya memang sih ada sedikit perbedaan ya, mungkin cara berpikir kalian, tetapi Clarissa bisa merasakan ya bahwa apapun perbedaannya, orang ini nggak mempermasalahkan hal tersebut ya, karena kamu bisa menerima segala bentuk kekurangannya dia aja, dia udah ngerasa bersyukur banget loh kayak gitu ya. Terus di sini ada juga ya seseorang yang mengikatmu ya, menjeratmu dalam doa. Dia adalah seseorang yang menurut aku tuh dia memiliki usia yang terpaut jauh ya. Kalau dia lebih dewasa ya berarti dia lebih dewasa banget di atasmu. Kalau dia lebih muda ya berarti dia lebih muda banget daripada kamu gitu. Yang jelas aku merasa bahwa orang ini memiliki ambisi dan mimpi besar ya, bisa bersatu denganmu dalam ikatan yang diresmikan baik agama maupun negara. Karena dia datang ke kamu itu karena ketulusan cinta, bukan niatan memanfaatkan kelebihanmu saja gitu ya. Dia ini tulus, benar-benar tulus, walaupun ya dia ini sering merasa sedih ya ketika kamu masih meragukan cintanya dia. Karena ada beberapa di antara kamu tuh yang terkadang tuh, beneran gak sih kamu sayang sama aku? Beneran gak sih kamu cinta sama aku? Sebenarnya itu membuat dia merasa sedih gitu loh. Karena kok kamu gak yakin banget sih sama aku? Apakah aku seburuk itu di matamu ya? Jadi ada yang kayak ngerasa baper kayak gitu say. Dan di sini juga ini orang memiliki mimpi ambisi terbesar, di mana mimpi terbesarnya adalah segera secepatnya bisa bersatu denganmu gitu. Orang ini juga menurut aku memiliki wawasan yang cukup luas ya, walaupun dia bukan sarjana ya, walaupun dia bukan profesor, doktor, tapi sebenarnya dari pengalaman hiduplah yang mengajarkan dia ya
untuk menjadi pribadi yang memiliki wawasan luas itu. Karena ya sejak muda tuh orang ini sudah berusaha mencari nafkah dia sendiri, kayak sudah nggak bergantung sama orang lain. Karena dari didikan keluarganya sudah mengajarkan ya bahwa dia itu harus bisa dan mampu berdiri di atas kaki dia sendiri, nggak bergantung sama orang lain. Sehingga orang ini menjadi pribadi yang sangat bertanggung jawab, gitu ya. Kita lihat lagi, siapakah yang diam-diam mengikatmu lewat doa? Kalau dilihat sih ya, orang ini tuh orang yang selalu kamu pikirkan, dia selalu ada di dalam pikiranmu, dan terkadang tuh kamu suka mikir ya, apakah aku memikirkan dia juga mikirin aku. Nah, dia ini orangnya kayak gitu ya. Memang sih aku tuh ngerasa ya bahwa kamu tuh udah terlanjur sayang sama dia, udah terlanjur bucin banget deh sama dia. Sampai-sampai itu loh, terkadang tuh kamu sampai lupa ya nggak ngurusin diri kamu sendiri ya gara-gara pikiran terbesarmu itu kamu alokasikan buat dia. Sehingga itu kayak kamu terkadang sampai nggak peduli deh sama diri kamu, sama diriku sendiri gitu ya. Yang terpenting tuh aku pengen tahu keadaan dia terlebih dahulu gitu. Ya memang aku menilai kamu tuh orangnya tulus dalam mencintai ya. Walaupun ya dulunya tuh sering banget ketulusanmu tuh disalahartikan ya sama orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi yang hanya niat sengaja memanfaatkan kelebihanmu doang gitu ya. Yang hanya datang dan pergi seperti itu. Tapi aku percaya kok bahwa seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan tuh dia orangnya baik ya. Dia ini orangnya baik banget gitu ya. Di sini sih memang ya terkadang orang ini tuh orang yang suka banget memancing emosi kamu jadi memuncak ya. Orang yang kayak gitu sering banget, karena terkadang sifat cueknya ini loh ya yang nggak bisa dikalahkan. Karena kalau dia itu udah cuek ya udah cuek gitu ya. Dia ini orangnya dingin, orang yang kayak seolah-olah itu nggak cinta sama kamu, padahal nggak demikian gitu ya. Ya buktinya aja ya ada beberapa di antara kamu yang pernah mau minta pisah sama dia nggak mengiyakan. Kenapa? Ya karena dia berat banget ya. Dia nggak bisa hidup jauh darimu. Karena bagi dia kamu sangat berharga di mata dia gitu. Terus aku ngerasa ya dan melihat bahwa saat ini kebanyakan di antara mereka, ya beberapa di antara mereka itu mereka ingin ya dalam artian menyatukan beberapa perbedaan di antara kita menjadi kesatuan yang sama. Artinya tuh apa sih? Ya mungkin ada ya flashback ke belakang kemarin di antara kalian tuh yang masih sering berdebat karena perbedaan ya, masih sering mengungkit masalah yang sudah-sudah. Dia inginnya nggak seperti itu, karena kan prinsip dia hubungan ini adalah hubungan yang sifatnya untuk jangka panjang. Jadi ya dia nggak mau ya berlarut-larut dalam kesedihan akibat nggak bisa menjalin hubungan dengan baik gitu. Jadi dia kedepannya itu berharap kayak gitu. Terus juga menurut aku kendala terbesar yang terjadi di dalam hubungan kalian tuh kebanyakan di antara mereka ini kalau dia sudah terlalu asik dengan dunia dia sendiri ya, dia lupa tanggung jawab sama kamu gitu ya. Ada juga yang orang ini tuh ketika kamu memberikan dia kesempatan untuk bebas, artinya kamu gak membatasi ruang geraknya, justru malah kayak membuat orang ini tuh makin apa ya, makin gak peduli gitu loh sama kamu. Karena biasanya kan jam segini udah ngabarin kamu, telepon kamu, ingetin kamu udah makan apa belum ya. Nih orang jadi lupa ya, lupa tanggung jawab terhadap dirimu. Jadi itu kendala terbesarnya. Bahkan ada juga yang dia terlalu mendewakan uang ya, ketika dia sudah berdealing dengan pekerjaannya maka ya udah gitu loh. Pekerjaan jadi nomor 1, bahkan kamu bisa jadi nomor 40 atau 30 gitu ya. Karena memang ya sebenarnya dia orangnya baik, dia orangnya pekerja keras, hanya saja kurang bisa bijak ya memanage waktu, sehingga ada yang merasa
pengorbanannya itu jadi sia-sia. Ada yang ngerasa bahwa diri dia ini nggak dihargai sebagai pasangan, kayak gitu loh ya. Terus di sini ada ya, beberapa di antara mereka itu ya mereka berharap ya bahwa suatu saat nanti dia bisa menjadi pasangan yang baik buat kamu gitu. Karena ya mungkin saja mereka ini sadar pada saat dia pacaran sama kamu, dia ini masih cenderung menjadi pribadi yang kurang bisa membahagiakanmu, yang masih selalu sering memancing emosimu dan memandang kamu sebelah mata gitu ya. Jadi ada yang kayak gitu ya, yang merasa bahwa pada saat nanti ya, di saat aku dan kamu bersatu, aku ingin menjadi pasangan yang baik buat kamu ya, buat anak-anakku nanti gitu. Terus juga di sini ada yang kayaknya tuh mereka ingin apa ya? Ingin meninggalkan zona buruk dia di masa lalu, gitu. Karena ya akhirnya mereka sadar gitu ya, dengan sifat lamanya dia ini, kamu tuh kayak merasa tersiksa, merasa terbebani. Jadi ya kapan harus berubah gitu ya, kalau nggak dimulai dari sekarang. Ya bisa dibilang akan ada transisi perubahan positif dari dia, di mana dia akan jadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih baik lagi gitu ya. Dan di sini saat ini yang sedang terjadi ya, ada yang memang mereka ini secara sengaja dia selalu menyebut namamu di dalam doa agar cinta kamu ke dia ini makin lama makin kuat ya, dan makin lama kamu tuh makin dibikin bucin sama nih orang, makin lama kamu makin terus-terusan ya untuk kepikiran dia, kayak seolah itu nggak bisa lepas deh dari bayang-bayang dia. Ada yang kayak gitu ya. Wah, apa tujuannya? Ya semata-mata tujuan dia kayak gitu kan kamu, ya agar kamu tuh nggak bisa lepas dari dia gitu loh ya. Terus juga di sini aku merasa bahwa beberapa di antara mereka ini memang mencintaimu sepenuh hati ya, dan dia memberikan semua hati perasaan dia ke kamu ini bukan karena paksaan dia, paksaan dari siapapun loh, karena ini murni ya ketulusan dia mencintaimu dan keinginan dia untuk memilikimu selamanya. Jadi kayak gitu, jadi kayak tanpa dorongan dari siapapun, tanpa ada misi, tanpa ada ambisi gitu ya, entah mau memanfaatkan kebaikanmu, entah apa ya, itu nggak ada kayak gitu. Karena yang aku lihat ya ini murni, karena dia tulus sama kamu, dia ingin ya memilikimu seutuhnya. Kedepannya sih ya beberapa di antara mereka ini kebanyakan sudah mulai sadar ya bahwa jika mereka menginginkan kebahagiaan, maka ya perubahan hidup tuh harus mereka lakukan mulai dari sekarang gitu. Karena kalau tidak difikirkan mulai dari sekarang, ya maka selamanya itu hubungannya nggak bakal bisa menemukan kebahagiaan. Kayak gitu ya. Terus juga saat ini aku melihat ya ada yang terlihat makin dewasa, makin peduli sama kamu, makin sayang ke kamu, ada yang terlihat kayak gitu ya. Terus juga sepertinya ada juga yang mulai mengimbangimu ya, mulai bisa mengimbangimu dan mulai tahu tentang kedalaman hati perasaanmu yang sebenarnya itu seperti apa ya. Karena dulunya mungkin orang ini terlalu cuek-cuek bebek ya, terlalu nggak peduli sama kamu ya, terlalu egois kayak gitu ya. Oke, jadi videonya sampai di sini aja dulu. Semoga readingan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Dan selamat liburan ya bagi yang liburan. Hati-hati, nggak usah kebut-kebutan di jalan ya. Ingat, keluargamu menantimu di rumah loh ya. Jadi nggak boleh kebut-kebutan. Gunakan liburan ini sebagai
ya, sarana untuk hal-hal yang positif-positif aja deh, yang negatif-negatif jangan. Oke, kayak gitu aja ya. Makasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bagi kalian yang mau konsultasi ya, konsultasi berbayar silahkan chat saja kontak banyak Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, thank you.